Dan inilah sang juara dunia Marble GP, Fabio Quartararo, El Diablo. Sepertinya mesinnya great sekali hari ini, Bung. Selalu bisa merebut posisi depan. Sepertinya faktor pemilihan pelapis klereng yang tepat menjadi faktor penting juga. Sangat menegangkan. Dan di sana Dani Pedrosa, di belakangnya ada Pol Espargaro. Zarco berhasil merebut posisi Daniele Petrucci di posisi 1. Dan lagi Johan Zarco menjadi pemenang di race kedua ini. Tersisa 4 riders yang belum sama sekali mendapatkan poin pemisah, di mana di situ ada Marc Marquez, Frank Morbidelli, dan Enea Bastianini. Ini dia pemirsa, sangat seru sekali. Dan Fabio Quartararo sangat elegan menjadi pemirsa, melakukan teknis pantulan sangat keras sehingga mengincar sisi luar dari Tito Rabat. Teknik ini memang sering digunakan di tikungan tajam pemirsa. Dan Carl Krusloff lagi-lagi pemirsa, sangat tidak terduga bagaimana ia bisa menembus ke posisi pertama. Tampaknya dorongan dari rider lain di T11 membuatnya melesat cepat pemirsa. Akan membalaskan dendamnya di sirkuit ini. Sesi kedua kemarin sangat mengecewakan untuk Daniele Petrucci. Dan ini dia pemirsa, pemenang kita Daniele Petrucci, pemenang kita di race Italia ini. Dan mari kita ucapkan selamat pemirsa bagi para pemenang kita hari ini, di mana di podium 3 ada Fabio Quartararo. Performa klerengnya cukup stabil. Mungkin ini termasuk juga hasil kerja yang baik dari mekanik dan kru dalam melakukan perbaikan dan evaluasi tentunya di setiap seri balapan. Sekarang Dani Pedrosa berada di posisi 1 di last lap pemirsa. Luar biasa, di belakang ada Jack Miller. Ternyata terpantul jauh pemirsa. Dan Tito masih depan pemirsa. Pol Espargaro tidak menyerah sepertinya pemirsa. Namun Tito terlalu lihai untuk Pol Espargaro. Dan Quartararo sana merebut posisi 2 di T12 pemirsa. Dan Quartararo merebut posisi 1, memanfaatkan kelengahan dari Tito di T11 pemirsa. Trek lurus biasanya menjadi tolak ukur di sektor top speed masing-masing klereng. Tentunya ini menjadi pekerjaan yang sangat penting bagi kru untuk dapat memaksimalkan top speed klereng di lintasan lurus agar klereng yang digunakan para rider mampu bersaing. Ya Bung Jo, dan Quartararo memasuki T3 pemirsa, jauh sekali meninggalkan riders lainnya. Dan masih Quartararo di sana. Quartararo sepertinya sudah banyak melakukan evaluasi, Bung. Ya, Quartararo tentunya harus mampu mengendalikan klereng jika ingin menang. Terlihat di 3 race sebelumnya, dia cukup kewalahan. Nampaknya karena settingan klerengnya belum tepat, tetapi baru bisa podium di race ketiga di Mugello. Apakah benar Morbidelli di race ini akan meraih podium? Kita lihat saja pemirsa, di belakangnya ada Pecco Bagnaia merebut posisi 1 dan Morbidelli sekarang di posisi 2. Dan apa yang terjadi? Direbut posisi 1 oleh Morbidelli. Dan ini dia pemirsa, pemenang kita di race ini, Frank Morbidelli. Yang harus diwaspadai oleh para rider adalah ketika terkena marking di tikungan tajam, Bung. Itulah pentingnya teknik hard braking saat akan memasuki tikungan. Marquez pemirsa masih memimpin sana. Di posisi kedua ada Enea Bastianini sepertinya, dan Pecco Bagnaia berhasil merebut posisi 3 dari Bernd Binder. Dan Alex Marquez masih memimpin, habis saja terebut posisinya oleh El Diablo. Ini dia pemirsa, sudah memasuki lap ke-8 dan melaju cepat meninggalkan booster. Dan terjadi, dan Miguel Oliveira cepat saja di sana di T1 tadi pemirsa. Dan Rossi merebut posisi 1. Dan Miguel Oliveira terlihat benar saja Rossi lengah dan berhasil mudah saja Miguel Oliveira masuk. Sekilas info pemirsa, Rossi saat ini menempati posisi 3 di klasemen sementara dan masih sangat
rentan untuk direbut posisinya. Dan T10 pemirsa, sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan meraih podium. Dan Rossi hampir saja Alex Espargaro. Dan benar saja pemirsa, ini dia pemenang kita, Alex Espargaro berhasil meraih podium 1, udah lap 20 pemirsa. Rins memimpin di sana rupanya, tapi Marc Marquez terlihat di posisi 2 dan Marc Marquez memarking dan berhasil tapi gagal pemirsa. Di sana Pol Espargaro rupanya tidak menggerakkan Marc Marquez memimpin, tapi Marquez membuat jarak cukup jauh. Dan rider lainnya terlihat di sana, Fabio Quartararo. Direbus. Apa ini Bung? Pol Espargaro terlihat di sana merebut posisi 2 dari Espargaro bisa memaksimalkan performanya dan meraih podium 1. Kita nantikan saja pemirsa. Dan Fabio Quartararo sekarang di depan, terlihat di posisi 2 ada Miguel Oliveira. Namun sprintnya masih bandel di sana, tidak bisa menyerahkan posisinya begitu saja. Dan Brad Binder sekarang di posisi 2. Fabio Quartararo El Diablo masih bertahan di posisi 1. Laju cepat ke T14 dan lap 5 pemirsa. Dan Alex Espargaro terrebut lagi. Memang tikungan 8 dan 10 sangat berbahaya, menjadi titik poin untuk pergantian posisi para rider. Kembali mengulangi prestasinya. Kita lihat saja pemirsa, dan Jormir melebar. Apakah bisa merebut posisi 2 dari Petrucci? Dan benar saja Jormir, dan tidak sekali saja pemirsa, Jormir berhasil merebut posisi 1 dari Pecco Bagnaia, dan Jormir menjadi juara di race ini. Selamat untuk para peraih podium kita. Fabio Quartararo di podium 3. T7 melambat Zarco. El Diablo terlihat dan Luna langsung merebut posisi 2 sekarang. Kemungkinan Bastianini mengalami stuck atau terhimpit di dalam booster. Ini tentunya menjadi peringatan bagi rider untuk berhati-hati saat memasuki booster. Dan bagi penyelenggara balapan diharapkan melakukan evaluasi untuk mencegah terjadinya insiden ini lagi, Bung. Baik Bung, terima kasih penjelasannya. Karena finalis bangkit dan finalis, namun masih bisa dihalau Marc Marquez. El Diablo di posisi 1, posisi 2 Marc Marquez, namun jauh sekali El Diablo meninggalkan yang lainnya. Dan ini dia pemirsa, pemenang kita di seri ini, El Diablo Fabio Quartararo. Dan ini dia yang kita nanti pemirsa, hasil klasemen sementara, di mana Pecco Bagnaia dilengserkan oleh Marc Marquez dengan 126 poin, dan di posisi 2 ada Pecco Bagnaia dengan 123 poin. Di posisi 3 ada Petrucci melesat cepat Fabio Quartararo. El Diablo sepertinya ketagihan untuk meraih podium lagi. Namun Alex Rins di sana T8 terjadi pertempuran cukup sengit, namun dimenangkan oleh El Diablo rupanya. Namun Rins masih belum menyerah pemirsa. Masih Rins memasuki T12. El Diablo masih memimpin 4 T5 menuju T6 Fabio Quartararo. Menuju T6 tadi merebut posisi Tito Rabat dengan mudahnya. Selamat untuk para peraih podium kita, di mana di podium 3 ada Fabio Quartararo. Dan nampaknya saya cukup deg-degan dan penasaran, Bung. Persaingan menjelang final race Marble GP ini cukup ketat. Beberapa rider cukup berpeluang untuk meraih gelar, di mana biasanya hanya 3 besar saja yang bersaing. Tapi di Marble GP ini ada 5 rider bahkan lebih yang sedang memperebutkan gelar juara. Dan ini dia Bung, susunan starting grid kita, di mana pole position ditempati oleh Iker Luna setelah tadi sore mencatatkan waktu tercepat. Crutchlow berada di grid kedua dan The Doctor Valentino Rossi berada di grid ketiga.
Kira-kira Bung, sejauh pandangan Bung Jo, siapa rider yang diuntungkan dengan tikungan-tikungan seperti ini Bung? Tentunya para rider yang memacu kelerengnya melaju dengan cepat dan pandai dalam bermanuver di tipe tikungan yang jaraknya berdekatan. Tentunya rider tersebut cukup percaya diri dalam melakukan hal tersebut, Bung. Oke Bung Jo, terlihat di sana Valentino Rossi memimpin. Masih memimpin pemirsa, dan Pecco Bagnaia berhasil merebut posisi Petrucci, dan terlihat di pojok sebelah kanan pemirsa, Pecco Bagnaia berhasil memimpin klasemen untuk saat ini. Apakah Pecco Bagnaia bisa terus memimpin klasemen sampai akhir? Kita nantikan saja pemirsa. Marino sekarang berada di posisi 2, terlihat Krusloff dan T8 berhasil Marino memanfaatkan apa yang terjadi kalau Krusloff cepat sekali. Namun El Diablo sekarang terlihat di posisi 1 dan ternyata pemirsa terlihat di pojok kanan El Diablo memimpin klasemen sementara. Apakah ia mampu mempertahankan posisinya di klasemen sementara pemirsa? Dan ini dia last lap. Ini dia pemirsa yang kita tunggu-tunggu, last lap, dan El Diablo sekarang memimpin. Fabio Quartararo terlihat di posisi 2, Bastiani rupanya posisi 3. Marino merebut posisi 2 dari Bastiani. Marino mencoba mendekati El Diablo, namun Fabio Quartararo masih bertahan dan direbut posisinya. Tahan dan direbut posisinya. Namun apa yang terjadi? El Diablo berhasil mempertahankan posisinya. Terlihat Marc Marquez sekarang berada di posisi 2. Apa yang terjadi pemirsa? Marc Marquez membentur bantalan tikungan. El Diablo masih memimpin, terlihat di posisi 2 Vinales rupanya. Apakah ini yang terjadi pemirsa? El Diablo, dan benar saja pemirsa, Fabio Quartararo menjadi juara seri ke-15 MotoGP dan sekaligus keluar menjadi juara dunia MotoGP pertama pemirsa. Benar-benar tak terprediksi Bung, benar-benar tidak bisa diprediksi. Selamat untuk El Diablo, Fabio Quartararo keluar menjadi juara dunia MotoGP yang pertama di tahun 2021. Dan inilah sang juara dunia MotoGP, Fabio Quartararo, El Diablo. Gelar juara dunia yang sangat tidak terduga pemirsa. Di awal Quartararo cukup kesulitan, namun di 4 race terakhir selalu meraih 4 podium, sehingga mampu mengejar selisih poin dari pesaingnya, dan kini berhasil menjadi rider pertama yang menjadi juara dunia MotoGP.